Oke guys, kembali lagi di channel ini. Saat ini saya akan memperbaiki mesin cuci. Dan mesin cuci ini saya sudah cek kerusakannya, yaitu kerusakannya pada bagian timer untuk mencuci. Nah, ini dia timernya yang sudah saya cabut. Ini timernya sudah, istilah kami sudah dol ya, jadi sudah tidak berfungsi lagi. Ini kalau diputar sudah tidak bisa lagi untuk dipakai. Dan timer bawaannya memiliki 3 kaki ini. Nah, 3 kaki, 1, 2, 3. Sebenarnya gampang saja untuk mengganti timer. Yang penting kita pahami terlebih dahulu cara kerja dari timer ini. Nah, dan ini adalah timer yang baru, sudah saya beli. Jadi timer ini yang akan kita pasang pada mesin cuci yang rusak. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, kita harus memahami prinsip kerja dari timer ini terlebih dahulu, agar supaya dalam pemasangannya terasa gampang atau tidak sulit. Nah, ini yang saya beli ada 4 kaki, berbeda dengan yang bawaannya 3 kaki. Tapi yang penting prinsip kerjanya kita tahu, pastilah sangat gampang untuk memasang timer ini. Nah, jadi timer ini bisa kita umpamakan sebagai saklar tukar. Nah, di mana saklar tukar itu dia memiliki 2 posisi untuk beban yang berbeda. Misalnya pada keadaan tertentu dia terhubung di bagian 1, dan pada keadaan yang lain juga dia terhubung di bagian yang kedua. Nah, jadi ini saya akan peragakan. Saya menggunakan alat ukur multimeter, posisinya pada ohm, dan jadi kalau dia terhubung dia akan berbunyi agar supaya lebih mudah untuk mendeteksi. Nah, jadi seperti ini prinsip kerja dari timer wash atau timer pencuci. Terlebih dahulu kita putar, kita operasikan untuk timernya. Ya, begini saja. Nah, jadi pada timer ini ada terminal input dan output. Untuk terminal inputnya ada di bagian sini. Nah, jadi seperti ini. Salah satu probe kita taruh di bagian input, dan kita ukur bagian outputnya. Dia akan berganti posisi. Nah, ini belum terhubung. Nah, ini dia sudah berpindah kontak, berarti sudah terhubung antara hitam ini dengan bagian kontak ini. Dan ini sudah mati, berarti dia sudah terhubung di sini. Nah, bisa teman-teman lihat. Ini sudah mati. Nah, ini sudah terhubung, berarti kontaknya sudah berpindah dari sini ke sini. Nah, berarti ini kontak untuk inputnya, dan 2 kontak ini adalah untuk outputnya. Karena prinsip kerja mesin cuci ialah putar kiri dan putar kanan, maka dari itu kita perlu menggunakan timer ini yang fungsinya sebagai saklar tukar. Jadi pada suatu kondisi dia terhubung dengan kontak 1, kemudian juga pada posisi yang lain dia terhubung dengan kontak yang kedua. Itulah yang membuat motornya akan berputar kiri dan putar kanan. Oke? Karena timernya kita sudah tahu posisi
kontak-kontaknya, inputnya mana, outputnya mana. Sekarang tinggal kita colok bagian kabel yang dari mesin cuci ini. Di sini terdapat 3 kabel, jadi kita harus ketahui kabel mana yang merupakan inputnya dan kabel mana yang merupakan outputnya. Nah, jadi kalau inputnya yang pasti dari sumber dan outputnya dia ke motor. Nah, supaya lebih gampang saya akan ajarkan kepada teman-teman. Kita lihat skema atau diagramnya pada mesin cuci ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini wiring diagramnya. Kalau teman-teman lihat dari sini, ini dari sumber. Ini kan dari stekernya. Ya, ini kan dari steker dari sumber. Dia menuju ke sekring. Oke. Dan dari sumbernya yaitu kabel warna putih menuju ke wash timer. Nah, inilah yang timer pencucinya atau wash timer. Jadi inputnya yaitu kabel warna putih dan outputnya yaitu kabel warna blue atau biru dan red atau merah. Dia menuju ke kapasitor dan juga terhubung ke motor pencucinya. Nah, jadi begitulah teman-teman, simpelnya supaya teman-teman lebih mudah. Kalau mesin cuci ini memiliki gambar diagram atau wiring diagram seperti ini, akan lebih membantu teman-teman untuk memperbaiki kasus serupa. Oke, jadi kita ingat untuk inputnya yaitu warna putih dan outputnya warna biru dan merah. Ini biar kebalik tidak masalah, karena prinsipnya putar kiri putar kanan. Jadi untuk warna biru dan merah ini biar posisinya terbalik, tidak jadi masalah. Nah, jadi seperti pada timer ini. Jadi kabel putih nanti kita sambung di sini dan kabel merah biru di 2 ini. Biar dia terbalik tidak masalah. Oke, langsung saja. Oke, jadi karena ini tinggal dicolok jadi lebih cepat ya, tidak perlu disambung. Jadi yang warna putih adalah sumbernya, sambung ke input timer ini. Nah, seperti ini. Kemudian kabel warna merah dan biru ini biar terbalik posisinya tidak masalah ya. Satu di sini dan satunya lagi di sini. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, jadi pemasangan ini sudah selesai, tinggal kita pasang pada dudukannya atau tempat timer ini dipasang. Oke, caranya seperti ini. Yang ujungnya dimasukkan ke sini. Yang ini sebentar, bautnya saya buka dulu ya.
Nah, jadi seperti ini. Kemudian bautnya kita pasang. Tujuannya untuk menahan timer ini agar supaya ketika dioperasikan dia tidak bergerak. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Nah, kemudian bagian putih ini adalah pengatur untuk posisi mencucinya. Ada pada mesin cuci tertentu istilahnya normal dan berat, dan di sini yaitu heavy dan soft. Heavy itu berat dan soft lembut, artinya untuk jenis pakaian yang akan kita cuci. Jadi ini bagian pengaturnya. Oke, jadi cara pemasangannya seperti ini. Nah, ketika switchnya atau selektornya kita putar, nah dia akan, ini posisi soft, ini posisi heavy, dan ke kanan itu adalah drain. Oke, seperti itu. Jadi jangan lupa ini untuk dipasang. Oke, setelah sudah terpasang seperti ini, tinggal kita pasang kembali pada posisi semulanya. Oke, jadi sebelum kita tes, sebelum kita memasang kembali, kita pastikan dulu apakah mesin cuci ini sudah berfungsi seperti semula. Jadi caranya kita harus mengoperasikan mesin cuci ini terlebih dahulu untuk memasang kembali penutup timer ini atau penutup mesin cuci ini, penutup bagian atas. Oke, jadi kita biarkan begini dulu posisinya. Kemudian kita colok stekernya ke sumber listrik. Ini sudah saya hubungkan ke sumber listrik. Sekarang kita tes timernya, apakah pekerjaan kita ini berhasil. Nah, jadi tinggal kita putar. Ini sudah jadi ya teman-teman, mesin cucinya sudah berputar kembali. Karena kerusakannya hanya pada bagian timer, jadi teman-teman hanya perlu mengganti timernya saja. Dan saya sudah menunjukkan dari awal tadi cara pemasangan timer. Semoga dengan video ini bisa membantu teman-teman dalam penggantian timer atau dalam mengerjakan masalah yang sama seperti kerusakan pada mesin cuci ini. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu video saya, karena setelah ini saya hanya akan memasang kembali penutupnya. Jadi terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah berkunjung, jangan lupa dukungannya untuk like and subscribe. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.